Tuhan, Shalom Bapak Saudara sekalian. Apa kabar? Luar biasa, semangat? Haleluya, masih tahun baru ya, masih semangat baru. Haleluya, kita bersyukur karena anugerah Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan yang masih terus kita alami, yang terus kita rasakan sampai hari ini. Puji Tuhan, mari sama-sama Bapak Saudara sekalian kita akan baca Alkitab kita. Buka di dalam Roma pasal 5 ya, ayat 1 sampai 5 sama seperti tadi pagi kita sudah bahas Saudara sekalian. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 kita akan bahas. Yuk sama-sama kita baca, yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama mulai 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara sekalian. Kita bersyukur ya karena walaupun berat ya, walaupun sulit, kita sudah melewati tahun 2024 ya. Kita sudah sama-sama memasuki tahun yang baru, dan saya percaya seperti orang kalau mau melakukan perjalanan, biasanya orang kalau melakukan perjalanan apa yang disiapkan Bapak Saudara sekalian? Apa yang dipersiapkan? Bekal ya. Harus siap-siap bekal supaya perjalanan itu bisa berjalan dengan lancar, kita bisa kuat. Apalagi akan memasuki tahun 2025 ini tentunya juga ya, perjalanannya juga cukup panjang, dan tentunya kita bukan memastikan bahwa akan berat, tapi memang menurut kabar, menurut berita yang kita lihat, memang perjalanan itu cukup berat. Sehingga kita butuh bekal Bapak Saudara sekalian untuk melakukan trip ini atau perjalanan ini ya. Seperti kemarin sudah sempat bertanya kepada jemaat, apa yang sudah kita siapkan atau strategi apa yang sudah kita buat untuk menjalani tahun 2025. Oh, saya mau begini, dan sebagainya ya. Mungkin ada banyak hal yang sudah kita persiapkan, tapi satu hal hari ini akan kita bahas yang tentunya saya percaya bahwa ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita akan memasuki dan menjalani tahun 2025. Ada hal yang kita bahas hari ini berbicara tentang yang namanya pengharapan. Sama-sama ngomong pengharapan. Seperti tadi pagi juga kita sudah bahas bahwa seperti contoh ya, seperti sini anak seorang pelaut angkatan laut kah? Atau angkatan laut ya, Bu Yunita angkatan laut ya, papanya almarhum ya. Pelaut kah atau angkatan laut? Biasanya itu kalau berlayar itu enggak cepat pulangnya, betul nggak? Minimal 6 bulan kali ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau berlayar itu cukup lama, sehingga biasanya istri yang ditinggalkan itu mungkin akan mengalami yang namanya kesulitan, betul? Karena apalagi kalau sudah punya anak ya, beberapa harus ngurus anak, harus ini, harus itu dan sebagainya. Tetapi tetap semangat menjalani, tetap menunggu ya, tetap menunggu suaminya pulang, betul nggak Bapak Saudara sekalian? Tadi pagi juga sudah kita bahas, walaupun memang ada lagu yang diciptakan orang Manado kalau nggak salah. Katanya siapa bilang laut apa? Ya. Itu juga tantangan buat para ibu-ibu kalau ditinggal sama suaminya, tugas atau dinas. Ya, karena kadang-kadang ada yang pulang langsung ke rumah, sudah sekian bulan pergi, pulang langsung ke rumah, puji Tuhan. Tapi kadang-kadang ada yang masih mampir kemana gitu ya kan. Tapi ada sesuatu yang membuat ibu-ibu tuh punya pengharapan ya, di dalam menanti. Bahkan ada cerita ya, jemaat kita sendiri, suaminya pergi hamil muda, kembali sudah punya anak. Begitu terus selama mungkin beberapa kali ya. Ingat ya keluarga almarhum Bapak lo ya.
Ada cerita seperti itu. Tapi ibu itu tetap setia menanti dengan segala pergumulan yang dihadapi, tetap setia menanti. Kenapa? Karena ada pengharapan. Pengharapannya apa? Pulang-pulang pasti bawa. Jadi tetap kuat. Sebetulnya bukan itu ya. Memang juga ada kemungkinan pasti kalau orang kerja ya pasti ada uang. Tapi ada satu hal yang menjadi kekuatan dia menanti, dia menunggu. Karena dia punya pengharapan pasti kembali. Ya, itu pengharapan. Nah, hari ini Bapak Saudara sekalian kita mau belajar sedikit karena kalau kita lihat bahasa ini di dalam ayat yang kelima, firman Tuhan bilang apa? Pengharapan tidak mengecewakan. Ini sekedar teori atau ada yang sudah merasakan Bapak Saudara sekalian? Siapa di sini yang pernah berharap? Semua pasti pernah berharap. Kira-kira rata-rata pengharapan itu membawa sukacita atau justru mengecewakan? Waduh, saya berharap begini tapi terjadi begitu. Aku begini, engkau begitu. Ya kan? Seringkali justru apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak terjadi. Betul? Sehingga akhirnya muncul juga lagu apa? Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Kira-kira itu lagu pengharapan bagi orang-orang yang seringkali kecewa mungkin ya. Karena seringkali justru apa yang kita harapkan itu tidak terjadi. Siapa yang pernah mengalami kita sudah berharap tiba-tiba tidak terjadi? Siapa yang pernah mengalami? Waduh, sering ya? Waduh, yang saya harapkan seperti ini, yang sudah di bayangan saya, yang sudah diimajinasikan seperti ini, ternyata yang terjadi tidak seperti itu. Ada yang pernah mengalami? Kecewa apa enggak? Hah? Pasti rata-rata kecewa ya, apalagi ya kita sudah berharap, ya, kita sudah betul-betul punya keyakinan, ini pasti kecewa. Ya, tapi saya berharap kita mau belajar ayat firman Tuhan ini supaya kita punya bekal ya, bahwa pengharapan kita di tahun 2025 itu adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Saudara, tadi pagi juga sudah kita bahas bahwa kita berharap tahun lalu, karena kan kita sepertinya ada peneguhan tahun lalu atau tahun 2024 kita pasti punya tempat ibadah yang permanen. Bahkan kita sudah betul-betul semangat. Ternyata sudah lewat. Ternyata masih. Kenapa belum? Siapa yang salah ini? Gak ada yang salah ya, betul? Karena Tuhan memberi yang terbaik di waktu yang berarti waktu kemarin 2024 mungkin belum. Tetap semangat. Amin, Bapak Saudara sekalian. Amin. Tetap semangat. Ya. Pengharapan itu pasti tetap ada. Pengharapan itu selalu ada kalau bersama dengan Tuhan. Pengharapan itu pasti selalu ada, ya. Cuma memang kadang-kadang ketika kita berharap, ya, kalau kita lihat proses ini, saudara sekalian, ya, pengharapan yang tidak mengecewakan itu coba kita lihat mulai dari ayat 3, ya. Ya. Jadi pengharapan itu ternyata kita kadang-kadang salah menempatkan. Pengharapan ternyata itu berbicara tentang proses di akhir, ya. Proses yang akan kita imani sampai akhir. Coba kita lihat prosesnya, Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa? Pertama apa? Kesengsaraan terus. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu apa? Menimbulkan ketekunan, terus ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan yang melewati proses itu adalah pengharapan yang pasti tidak mengecewakan. Nah, kadang-kadang kita menempatkan pengharapan itu di depan, sehingga ketika kita memasuki proses, kita mungkin mengalami kesengsaraan, ya. Kita mengalami yang namanya apa ini? Setelah sengsara, apa? Tekun. Setelah tekun itu pun masih masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu
Tahan uji. Setelah tahan uji, di ujungnya baru kita akan menemukan yang namanya pengharapan yang tidak mengecewakan. Ya, ada begitu banyak proses yang sudah kita lihat, Bapak Saudara lihat. Bahwa anak-anak Tuhan walaupun saleh, walaupun benar, walaupun mungkin hidupnya terus bergaul dengan Tuhan, tapi ternyata ketika diizinkan Tuhan melalui proses, kita lihat banyak sekali Bapak Saudara sekalian, ya. Seperti tadi pagi kita sudah bahas bahwa ya mengapa kita harus memiliki pengharapan. Ya, tampilkan lagi, mengapa kita harus memiliki pengharapan? Di dalam Roma pasal 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Bisa? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, kalau kita lihat proses yang terjadi dalam kehidupan Abraham, ketika Abraham menerima janji ini, umur berapa dia? Umur 75. Pak Pus ini umur berapa? 82, beda 7 tahun berarti ya. Beda 7 tahun dari waktu Abraham terima janji. Abraham, kamu akan menjadi bapa banyak bangsa, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Umur 75 tahun, belum punya anak. Sarah umur berapa? Ya sekitar 65 tahun. Alkitab menyatakan bahwa dia sudah mati haid atau sudah menopause dan sudah mustahil, sehingga Alkitab punya bahasa tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi Abraham tetap berharap. Ya, ini luar biasa, tidak ada dasar. Terus saya mau tanya, kira-kira kita masih punya dasar pengharapan nggak di tahun 2025? Amin. Masih ada dasar. Harusnya kita lebih dari Abraham. Dan kemudian akhirnya 25 tahun janji itu digenapi. Itulah yang namanya pengharapan. Ya. Abraham itu harus melewati proses. Ya. Walaupun proses yang dilewati Abraham adalah proses yang betul-betul akhirnya menjadi masalah sampai hari ini. Ya kan? Saya bilang ya, karena tidak punya anak, coba dengan yang lain, dengan cara lain, bukan caranya Tuhan. Akhirnya sampai hari ini kita lihat keturunan Ismail, keturunan Ishak, itu akhirnya berantem tuh sampai ini. Dampak dari ketidaksabaran manusia, berharap tapi nggak sabar, ya. Sehingga masalah itu terjadi. Saudara, walaupun tidak ada dasar, tapi Abraham tetap berharap. Dan kita lihat bahwa pengharapan itu betul-betul terjadi. Mungkin kita lihat lagi di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17. 2 Korintus 4, agak cepat sedikit ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Oke, baca sama-sama. 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada apa yang daripada penderitaan kami. Ini pengharapan nggak, Bapak Saudara sekalian? Ini pengharapan. Jadi ada sesuatu di ujung yang harusnya kita capai, dan ketika kita mau mencapai sesuatu itu kita harus berproses, kita harus berjuang. Itulah yang disebut orang yang berpengharapan. Tapi kalau orang yang tidak berpengharapan, repot, Bapak Saudara sekalian. Ya. Kalau sudah tidak berpengharapan, kemudian kalau kita lihat mengapa kita harus berpengharapan seperti itu, karena pengharapan itu pasti terjadi. Terus kemudian bagaimana orang memiliki pengharapan? Ya. Bagaimana orang memiliki pengharapan? Saudara, misalnya kalau kita ketemu orang, tadi pagi juga sudah kita bahas, Pak Yo katakanlah, Pak Yo ketemu orang, langsung ngomong, Pak Yo, nanti 2 hari kemudian saya mau kasih Pak Yo uang 5M. Pak Yo berharap? Enggak ya, kenapa? Karena nggak kenal. Jangan-jangan orang yang ngomong itu kayak gini, betul nggak? Ya kan?
Kenapa nggak kenal? Kenapa nggak percaya? Karena nggak kenal. Artinya begini, dasar kita mau mempercayai sesuatu adalah kita harus tahu. Artinya kita harus mengenal. Bagaimana supaya kita punya pengharapan? Kita harus banyak mengenal, Bapak Saudara sekalian. Ya. Setelah kita mengenal, baru kemudian proses selanjutnya apa? Percaya dulu. Baru kemudian muncul yang namanya pengharapan. Nah, dengan Tuhan, dengan Allah yang kita sembah, butuh juga kita mengenal Dia supaya kita betul-betul berpengharapan. Kenapa orang banyak putus asa? Kenapa orang banyak meninggalkan Tuhan? Kenapa orang berhenti di tengah jalan? Kenapa? Mereka tidak mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Mereka tidak kenal, apalagi percaya. Yang percaya Tuhan katakan amin. Kalau kita percaya, artinya kita masih berpengharapan. Kita harus berpengharapan, Bapak Saudara sekalian. Ya. Karena melewati dunia ini bukan sesuatu yang mudah, ya, bukan sesuatu yang gampang. Saudara, dalam atau kita melihat orang yang berpengharapan itu juga ada tanda ternyata, ya. Kelihatan kalau orang itu punya pengharapan. Kira-kira seperti apa orang yang berpengharapan? Kira-kira orang itu kalau ke gereja sudah pasti nggak dia berpengharapan? Sebagai tanda orang masih berpengharapan, oh dia ke gereja, oh dia ibadah, berarti dia orang itu masih punya pengharapan. Setujukah Bapak Saudara sekalian? Memang ada benernya, tapi tidak semua orang ke gereja lo berpengharapan. Buktinya kalau ke gereja kadang-kadang setiap kali ketemu ngomongnya aduh begini, aduh begitu, aduh begini, aduh begitu. Nggak ada mengucap syukurnya walaupun ke gereja. Tapi kalau selalu mengeluh, selalu menggerutu, ya. Orang itu kalau mengeluh terus, justru orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang kehilangan pengharapan. Betul nggak, Bapak Saudara sekalian? Artinya orang-orang seperti itu juga belum mengenal Tuhan secara dekat. Oh, orangnya kok masih berdoa, berarti itu tandanya dia masih berpengharapan. Betulkah orang yang semua orang yang berdoa itu berpengharapan? Karena memang ada orang yang sudah tidak mau berdoa. Seperti saya pernah seperti itu, sudah tidak mau berdoa, Bapak Saudara sekalian. Istri saya ajak ngomong berdoa, ayo kita berdoa, bilang doa sendiri. Memang kadang-kadang kita ada di bawah di satu titik seperti itu. Tapi tidak semua orang yang berdoa juga berpengharapan. Betul? Karena ada orang itu berdoa begini, Tuhan, sudah tidak kuat, wis ambilin aja nyawaku Tuhan. Saya sudah tidak kuat lihat anak-anakku Tuhan. Tuhan, tidak kuat aku lihat suamiku. Wis ambilin aku Tuhan, wis tak mulai ya Tuhan. Kira-kira doa seperti itu ada pengharapan nggak? Wis cukup Tuhan, daripada ngenteni kedatangan Tuhan pada kalian kedua kusuyan, wis tak mulai dewe. Doa sih itu. Tapi apakah itu berpengharapan? Enggak, saudara. Tuhan kesuwen sudah berlaku jujur tapi tetap tidak ada untungnya. Sudah berlaku jujur tapi tetap tidak maju-maju perusahaan. Wis tak serampangan aja Tuhan. Pokoknya yang penting dapat uang. Begitukah orang berpengharapan? Bukan, Bapak Saudara sekalian. Ya. Berpengharapan itu kelihatan. Ya. Walaupun berdoa tapi ternyata bukan berarti orang yang berdoa itu enggak semua, ya. Ada satu-satu, tapi saya percaya di sini nggak ada, ya. Ada nggak di sini yang sudah pernah berdoa, Tuhan, wis ambilin aja aku Tuhan, biar saudara-saudaraku semua sakit hati, wis aku tak pergi sendiri Tuhan. Kira-kira yakin nggak kalau pergi terus tembus ke surga? Firman Tuhan bilang harus melewati yang namanya sengsara. Terus kemudian harus tekun, baru kemudian apa? Tahan uji, baru kemudian masuk dalam pengharapan yang tidak mengecewakan. Ya. Jadi ada tanda, ada tanda bahwa kita ini betul-betul hidup dalam pengharapan. Tanda yang pertama adalah kita itu bertumbuh dalam kebenaran. Sama-sama ngomong, bertumbuh dalam kebenaran. Orang yang berpengharapan dia bertumbuh dalam kebenaran. Seperti tadi, walaupun mungkin ya, walaupun situasi itu betul-betul
luar biasa. Tapi kita terus bertumbuh dalam pengharapan, karena memang Tuhan mau, Dia panggil kita, Dia selamatkan kita, Dia proses kita dari mungkin kita punya yang namanya kebenaran baru satu, kemudian akan ditambah lagi kebenaran jadi dua, akan ditambah lagi jadi tiga, dan seterusnya. Semakin lama seharusnya kita bersama-sama dengan Tuhan, kita semakin bertumbuh dalam kebenaran. Kalau semakin lama kita mengiring Tuhan tapi tetap saja begitu, orang yang ngamuan tetap ngamuan, orang yang suka bohong tetap bohong, orang yang tidak adil tetap tidak adil, orang yang korupsi tetap korupsi, itu tandanya orang yang tidak berpengharapan, Bapak Saudara sekalian. Karena kita ada di dimensi di mana kita menjadi anak-anak Allah. Kita dipanggil untuk mempermuliakan Tuhan. Sama-sama ngomong, kita dipanggil untuk mempermuliakan Tuhan. Orang yang mempermuliakan Tuhan, dia harus bertumbuh dalam kebenaran. Hari ini kita belajar rendah hati. Ya, mungkin orang yang belajar rendah hati dia harus melalui yang namanya ujian kerendahan hati. Hari ini, besok kita bertambah lagi sabar. Ya. Setelah kita punya kesabaran, terus lagi bertambah lagi. Kita betul-betul menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Yang selama ini baru mungkin orang bilang apa ya? Sumbu pendek. Tahu sumbu pendek? Itu diistilahkan ke petasan harusnya ya. Jadi kalau sumbunya pendek, kebakar langsung seperti kemarin ya kita habis tahun baru. Tapi kalau sumbu panjang, dinyalakan masih lama prosesnya, masih ada kemungkinan tidak meledak, betul nggak? Tapi kalau sumbu pendek, langsung meledak. Ada orang-orang itu seperti begitu. Nah, firman Tuhan bilang orang-orang seperti begitu justru gampang berdosa di hadapan Tuhan. Orang yang gampang marah itu berdosa. Ya, karena amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan, kata firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 20. Ya. Harus bertumbuh, harus berubah, Bapak Saudara sekalian. Kan sekali lagi alasan kita berubah adalah supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Berpengharapan. Ya. Yang kedua, kita lihat bahwa orang yang tanda orang berpengharapan adalah mereka itu berbuah dalam perbuatan. Ngomong sama-sama, berbuah dalam perbuatan. Apa maksudnya? Jadi lewat perbuatan kita itu akan ada dampak. Ya. Tentunya hal ini berbicara tentang buah yang positif, betul? Dampak yang positif. Jadi ketika kita hidup berpengharapan, kita akan menghasilkan perbuatan, kita akan menghasilkan perkataan, kita akan menghasilkan sikap yang akan berdampak positif bagi orang lain. Itu namanya berbuah dalam perbuatan. Jadi ada hal-hal yang baik yang akan kemudian menjadi dampak ketika kita bersikap, ketika kita berperilaku. Jadi misalnya ketika ada orang mungkin kita lihat, wah dia sudah lemah, ya, nggak ke gereja, betul ya? Ke gereja, terus kita datang, gara-gara kita dia kembali diberi semangat, dia kembali disupport, gara-gara kita dia kembali kepada komitmennya. Itu namanya berdampak. Atau mungkin gara-gara kita orang yang tidak mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan. Tapi kalau seandainya misalnya ada gara-gara kita, terus kemudian ada orang ngomong, wes gak gereja-gerejaan mana? Kalau itu masih mending. Jangan sampai wes gak Tuhan mana, karena banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Betul gak Bapak Saudara sekalian? Tadinya ada orang yang semangat melayani, tiba-tiba ngobrol sama kita, tiba-tiba ya wes gak gereja-gerejaan mana? Gak pelayanan, gak paten. Tapi di sini nggak ada ya, amin Bapak Saudara sekalian. Orang yang berpengharapan adalah orang yang menghasilkan dampak positif. Jadi yang dari yang tidak semangat menjadi semangat. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, amin Bapak Saudara sekalian. Makanya saya selalu ingatkan kepada jemaat, ya kita semualah, termasuk saya. Jangan sampai kita pakai energi atau pakai mulut kita untuk saling menjelekkan satu dengan yang lain. Karena itu adalah energi negatif yang akan melemahkan. Kalau orang lain lemah gara-gara kita, pertanggungjawabannya ada di kita, Bapak Saudara sekalian. Yang setuju katakan amin.
Stop saling menjelek-jelekkan. Ngomong sama kiri kanan. Stop saling menjelekkan. Bilang orang yang menjelekkan juga jelek. Betul? Kan Tuhan bilang jangan saling menjelekkan. Kalau kita menjelekkan berarti kita juga jelek. Karena kita menjelekkan. Stop. Pakai energi kita, Bapak Saudara sekalian. Justru jangan cerita tentang hal-hal yang melemahkan. Cerita tentang kebaikan Tuhan. Kenapa? Kita barusan merayakan Natal. Harusnya Natal itu melahirkan terang. Natal itu melahirkan damai dalam hidup kita. Itu dampak. Dampak. Jadi orang yang berpengharapan mereka adalah orang yang berbuah dalam perbuatan. Sekali lagi saya ngomong, jangan sampai ada orang bilang, wis cari ini mau Kristen, tapi kok koyo ngono kelakuan nih. Tak bosan-bosan saya ngomong Bapak Saudara sekalian, supaya kita sadar bahwa kita ini Kristen. Amin. Cari ini pelayanan, tapi kok mulutnya koyo ngono. Waduh. Lebih parah lagi apa? Cari ini pendeta, teko Manado, tapi kelakuannya koyo ngono. Miris Bapak Saudara sekalian. Kira-kira itu berbuah dalam perbuatan? Buahnya apa? Buahnya kecut, buahnya pahit. Betul nggak? Kenapa ada orang ngomong seperti itu? Cari ini pelayanan, cari ini WL, cari ini khotbah. Sakit hati loh Tuhan Bapak Saudara sekalian. Paling Tuhan bilang, nah, aku loh sudah berikan nyawaku sama kamu, tapi kamu ngisini aku terus-terusan aku disakiti. Gara-gara ada orang ngomong apa? Cari ini orang Kristen. Amin Bapak Saudara sekalian. Jadi orang yang berpengharapan adalah mereka itu harus berbuah lewat atau berbuah dalam perbuatan. Jadi ada buah-buah yang bisa dinikmati. Seperti Rasul Paulus katakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya walaupun kita yang hidup, tetapi orang bisa merasakan Kristus. Orang tuh bisa mengalami Kristus. Orang bisa mengalami kuasa Tuhan melalui kehidupan kita. Jangan justru sebaliknya seperti tadi. Ya. Lihat kiri kanan, aku orang Kristen yang memuliakan Tuhan. Kristen apa Kristen? Kalau Kristen itu biasa, tapi kalau Kristen itu Kristen garis keras katanya. Saudara, Kristen apa Kristen? Kristen banget loh saudara sekalian. Jadi orang yang berpengharapan harus berbuah dalam perbuatan. Tunjukkan loh saudara sekalian bahwa kita adalah orang yang mengikut Kristus. Yang ketiga, orang yang berpengharapan adalah mereka itu bertahan dalam iman dan kesetiaan. Sama-sama ngomong, bertahan dalam iman dan kesetiaan. Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian itu pernah baca dan pernah mungkin mengkhotbahkan tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Pernah? Apa yang mereka jalani? Mereka mengalami satu situasi di mana mereka diancam mau dilemparkan ke mana? Ke dapur api. Dapur api enak apa nggak enak? Nggak enak banget. Daniel pernah diancam apa? Dilemparkan ke gua singa. Enak apa nggak enak? Nggak enak. Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka itu disuruh menyembah patung. Cuma ngene kok. Daripada nanti dilemparkan ke dapur api, cuma ngene tok sebentar. Walaupun mungkin isi hati nggak menyembah, tapi ngene tok harusnya. Tapi mereka bertahan dalam iman. Betul nggak? Daniel cuma dilarang, tidak boleh lagi seperti apa yang biasa Daniel lakukan 3 kali 1 hari dia harus berdoa. Mungkin tidak usah bersikap doa, pura-pura berdiri tapi sedang berdoa, harusnya bisa gitu aja. Tapi Daniel, dia tetap sujud menyembah dan memuliakan Tuhan. Dia tidak mau berubah, kesetiaannya tidak mau berubah, imannya tidak mau goyah, walaupun ancaman maut sekalipun. Stefanus, tahu Stefanus? Oh ini.
Tahu ceritanya Stefanus, Bapak Saudara sekalian? Apa yang terjadi dengan Stefanus ketika imannya itu betul-betul dipertaruhkan dengan orang mau supaya dia menyangkal Tuhan? Apa yang terjadi? Dia dirajam. Apakah dia meninggalkan imannya? Enggak. Orang yang berpengharapan dia akan tetap bertahan dalam iman. Walaupun kadang-kadang Tuhan sudah lapar, Tuhan nggak ada makanan ini. Saudara, mungkin saya sudah pernah cerita ya, waktu saya perintisan pertama kali, tinggalnya di Blok B 300 ya. Waktu itu masih berdua. Kayaknya waktu itu kita masih dalam rangka bulan madu ya. Karena belum ada anak-anak. Kita masih berdua. Tinggal di rumah yang wah luar biasa ya. Nggak ada apa-apa di rumah, cuma tikar basah dan sebagainya. Terus kemudian satu kali, karena memang waktu itu kan belum ada masih pelayanan sekolah minggu, jadi tidak ada penghasilan. Saya sudah pernah cerita, saya agak setengah diusir ya dari pelayanan yang dulu karena masih diharapkan di sana. Saya sudah mau pamit keluar, pergi. Jadi nggak dikasih apa-apa dan kita datang betul-betul nol ya. Sampai satu ketika kita mau makan, waktunya makan, kita lihat apa itu rice cooker, nggak ada isi. Bukan rice cooker, belum. Kita masih pakai kompor waktu itu. Ya. Ada beras, berasnya ada. Indomie juga ada. Tapi kenapa kita nggak bisa makan? Karena minyak tanah nggak ada. Gara-gara cuma beli minyak tanah nggak ada, harus tahan lapar itu satu hari dari pagi sampai sore. Akhirnya gara-gara kita nggak makan, ya sudah akhirnya berdoa, saudara sekalian. Jadi sepanjang hari itu kita banyak kali doa. Nggak ada makan, mau ngapain ya sudah berdoa saja, ya kan? Saudara, tiba-tiba sore-sore ada kenalan kita, tiba-tiba ketok pintu keras sekali, cepet-cepet Bapak Saudara sekalian. Ya karena biasa memanggil saya nama ya, nah gitu saudara. Pakar saya buka, siapa? Ternyata orang itu. Tahu apa yang terjadi saudara? Saya cuma titip ini nih, Pak pegang, saya mau buru-buru. Apa yang dikasih? Amplop saudara. Amplop. Saya buka. Wah, bisa beli 10 drum minyak tanah ya, bukan 10 botol tapi 10 drum minyak tanah cukup untuk beli. Lihat caranya Tuhan. Ya. Coba mungkin kita mengeluh waktu itu, aduh Tuhan, kita sudah melayani Tuhan tapi kok masa bisa tahan lapar seperti ini. Tapi justru saat kita menahan lapar seperti itu, kita datang di Tuhan, kita berdoa. Banyak pakai waktu berdoa, ternyata mujizat Tuhan sediakan. Bukan cuma cukup beli 1 atau 2 liter, tapi Tuhan kasih bisa beli 10 drum, itu bisa waktu itu. Caranya Tuhan. Dan terus pelayanan. Walaupun pada akhirnya mungkin ya kita juga ketemu dengan orang-orang yang akhirnya tadi saya bilang bahwa kita tuh jadi hamba Tuhan, jadi pendeta itu teman-teman bilang kita tuh kerja di PT apa tadi? PT Akan dan PT Semayanan. Tahu? Pak Bram tahu ya? PT Semayanan nggak tahu ya? Pak Bram nggak tahu. Yang tahu itu cuma yang senyum-senyum pasti tahu itu. Betul ya? Karena pendeta-pendeta itu banyak ketemu dengan orang-orang yang selalu begitu. Pak Pendeta tolong doakan, nanti kalau berhasil, nanti kalau gini, pasti begitu. Nanti begitu, pasti begini. Ternyata engkau begini, aku begitu, saudara. Banyak menerima janji. Ya, namanya manusia itu seperti itu. Cuma janji Tuhan yang tak pernah diingkari, betul? Ya, kita pun mungkin yang berharap supaya janji orang menepati janji terhadap kita. Kita pun kadang-kadang juga mungkin berjanji tapi tidak ditepati, itulah manusia. Ya. Tapi pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti tidak mengecewakan. Saudara, kalau kita betul-betul melewati yang namanya proses dan munculkanlah tanda ini bahwa kita itu apa tadi? Pertama, tanda orang yang berpengharapan adalah bertumbuh dalam kebenaran. Bertumbuh dalam kebenaran. Ya. Sebab apa Bapak Saudara sekalian? Kita ke gereja, kita beribadah, seringkali kita diajarkan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Kalau kita ke gereja apa yang diajarkan? Kebenaran. Ya, kenapa kita tidak bertumbuh? Karena kita tidak menghidupi kebenaran itu. Seperti pohon
Kalau bonsai sih masih oke ya. Bonsai kan memang tumbuhan yang nggak harus ada buahnya, justru dia bentuknya itu yang akan menjadi dia mahal. Tapi kalau sebagai buah, misalnya kita harus menghasilkan buah, ada pertumbuhan. Dari bibit dia bertumbuh jadi pohon, dari pohon kemudian akan menghasilkan yang namanya buah. Jangan sejak kita percaya Yesus, sejak kita awal jadi orang Kristen, begitu terus, tidak ada pertumbuhan. Nah, orang-orang yang tidak bertumbuh itu adalah orang-orang yang gampang kecewa, Bapak Saudara sekalian. Gampang kecewa. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Jadi kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Beda dengan iblis. Iblis itu suka PHP. Apa itu PHP? Apa? Pemberi harapan palsu. Wah, sepertinya ini jalan yang terbaik. Wah, sepertinya ini sesuatu yang luar biasa. Iblis itu suka begitu, saudara sekalian. Harapan palsu. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang pasti memberi pengharapan yang pasti terjadi. Buktinya hari ini kita ada seperti sekarang ini juga, saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Ya. Kita ada seperti sekarang ini itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi pengharapan itu sebagai sebuah proses yang harus kita lewati, dan di ujungnya baru kita akan melihat. Jadi ketika kita mengalami sengsara, ketika kita mengalami penderitaan, jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berharap. Ya. Karena saat kita mulai berhenti berharap, Bapak Saudara sekalian, kita akan mulai banyak akan kehilangan. Ya. Kalau ketika kita mulai kehilangan pengharapan, kita akan kehilangan banyak hal. Ya. Berkali-kali juga saya mengajarkan, sampai kita kehilangan sukacita, hati-hati, karena ketika sukacita itu hilang, akan ada kehilangan yang lain. Apalagi pengharapan. Kalau kita sudah tidak ada pengharapan, itu repot, Bapak Saudara sekalian. Ya. Ketika kita kehilangan pengharapan, kita akan kehilangan banyak hal dalam hidup kita. Kita akan kehilangan kesempatan di mana kita harusnya sudah meraih setiap janji Tuhan. Jadi jadilah orang Kristen yang terus berpengharapan di dalam Tuhan. Perjalanan kita panjang di tahun 2025. Terus pupuk pengharapan itu. Saudara, tadi kita di awal kita sudah bahas bahwa orang yang bisa kita harapkan adalah orang yang pasti kita kenal, betul nggak? Orang yang kita harapkan adalah orang yang pasti kita percaya. Jadi supaya pengharapan kita ini semakin tebal, pengharapan kita semakin nyata, mari kita membangun, saudara sekalian. Kita terus membangun pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, saya percaya pengharapan kita akan terus lebih berkembang. Ya. Tapi semakin kita tidak mengenal Tuhan, mungkin kita terus bertanya-tanya, Tuhan ada nggak sih? Tuhan tolong nggak sih? Saya mau tanya, Tuhan ada nggak, Bapak Saudara sekalian? Ada nggak Tuhan? Ada ya? Tuhan pasti tolong nggak? Pasti. Tapi kalau belum ditolong, kira-kira hilang nggak pengharapan? Harusnya nggak boleh hilang. Harusnya kita tidak boleh kehilangan pengharapan apapun yang terjadi. Ini seperti misalnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mungkin mereka pikir, wah habis perkara, masuk dapur api. Tapi kira-kira pertolongan Tuhan masih bisa dinyatakan walaupun sudah masuk dapur api? Bisa. Ternyata bisa. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah dimasukkan ke dapur api pun ternyata pengharapan itu tidak hilang. Karena kita lihat, sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar sama sekali. Padahal api itu bukan api biasa. Berapa kali api biasa? Alkitab bilang 7 kali panas api biasa, Bapak Saudara sekalian. Tidak usah 7,5 kali api aja, coba taruh aja tangan, pasti kebakar. Ini 7 kali. Alkitab bilang orang yang melemparkan mereka saja justru mereka mati kebakar. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka itu mengalami pertolongan Tuhan yang sempurna. Sehingga akibat dari keyakinan atau pengharapan Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, kita melihat bahwa ternyata orang itu bisa mengakui bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hebat.
Raja Darius ketika dia tahu Daniel tidak diterkam sama singa, Raja Darius juga langsung deklarasi, dia buat satu maklumat bahwa cuma Allah orang Israel yang patut disembah. Tidak boleh menyembah Allah lain selain Allah Israel. Kita lihat bahwa ternyata pengharapan itu juga ada ujung di mana nama Tuhan akan dipermuliakan. Karena kita memang dipanggil untuk itu. Kita berpengharapan supaya ketika kita melewati proses dan kita ketemu dengan yang namanya pengharapan, di sana ternyata ada nama Tuhan akan dipermuliakan. Itu tanggung jawab kita. Bertahan sampai kita betul-betul mempermuliakan Tuhan. Jadi ketika kita bertahan, akan ada banyak kesaksian. Amin, Bapak Saudara sekalian. Jadi ketika kita ketemu orang, justru yang kita saksikan betapa Tuhan itu luar biasa. Tidak ada kemungkinan kita menceritakan orang lain, apalagi itu kejelekan. Tidak perlu. Habis energi kita. Bahkan kita bisa berdosa, Bapak Saudara sekalian. Amin. Kita harus berpengharapan. Bangun pengharapan lewat kita mengenal Tuhan, lewat kita percaya kepada Tuhan. Karena mengenal belum tentu percaya, ya. Tapi kalau Tuhan, ketika kita kenal Dia, saya percaya kita juga sama-sama kita akan percaya kepada Dia, ya. Karena dengan orang percaya maka kita akan melihat mujizat, ya. Dengan orang percaya melihat mujizat. Abraham disuruh sembelih Ishak, dia tetap lakukan, ya. Kenapa? Karena dia berpengharapan. Tidak mungkin lah, ya, Tuhan mau biarkan dia. Tuhan sudah adakan Ishak itu lihat mujizat, masa dia mau ambil? Kemudian dikit-dikit di ujungnya ternyata Tuhan siapkan domba ganti Ishak. Betul? Jadi jangan pernah kita bergeser dari iman ketika kita diperhadapkan dengan perut laparkah, ketika kita berhadapan dengan nanti orang akan menghina kita kah, ketika ada orang akan menyakiti kita, melukai hati kita, ketika kita berhadapan dengan situasi seperti itu, seringkali kita mulai kehilangan pengharapan. Seringkali Roh Kudus berbicara jadi pelaku firman. Pokoknya kali ini enggak dulu. Saya pokoknya harus memenuhi. Oh, dia jelek-jelekan saya jelek-jelekan balik. Oh, dia nyakiti saya nyakiti balik. Saudara, itu bukan orang Kristen. Kita menjadi orang Kristen yang berpengharapan, yang tetap bertahan dalam iman dan kesetiaan. Saat ujian itu datang, justru ujian itu akan menentukan bahwa saya ini adalah betul-betul anak Tuhan. Saya adalah anak Tuhan. Saya mau hidup dalam pengharapan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Asal pengharapan kita kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada harta, jangan berharap kepada tahta dan sebagainya. Cuma pengharapan kepada Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan. Ya, setuju katakan amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ini kekuatan akan membawa kami untuk melangkah dengan pasti di tahun 2025. Karena pengharapan kami di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Karena Engkau Immanuel yang beserta dengan kami, yang sanggup menolong, yang sanggup memberkati, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup membukakan jalan, yang sanggup mengangkat kami kembali dari lumpur dosa. Engkau Allah yang kami percayai, Engkau Allah yang akan terus beri kami kekuatan, kemampuan untuk kami terus melangkah untuk mencapai setiap tujuan-tujuan mulia Tuhan. Bahkan kami akan melangkah untuk meraih setiap janji Tuhan. Karena janji-Mu seperti fajar pagi hari, Dia akan selalu bersinar pada waktunya. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali mengeluh. Ampuni kami kalau kami seringkali mungkin mulai putus asa. Ampuni kami Tuhan kalau kami justru mungkin mulai meninggalkan kesetiaan, mulai meninggalkan kerajinan, mulai meninggalkan semangat. Karena ada harapan-harapan kami yang mungkin belum terlaksana. Tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mengerti yang terbaik dalam hidup kami. Indah dan tepat pada waktunya kami akan melihat bagaimana kuasa Tuhan akan menyatakan semua yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman ini dalam setiap kehidupan kami.
Firman ini boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah. Kehormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat setiap kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan.